TNI jawab tantangan perang OPM di puncak Ilaga, Papua. Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan III TNI, Kolonel CIGN Suryastawa mengaku tak masalah jika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM menunjuk Muara, puncak Ilaga, Papua sebagai lokasi perang antara TNI Polri dengan pihak mereka. Polri dan TNI akan mengejar dan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini. Pekerja proyek infrastruktur ini diberondong oleh KKB tersebut yang mengakibatkan beberapa meninggal. Dimanapun lokasinya, kata Suryastawa, sudah menjadi tugas TNI Polri untuk tetap menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Tugas pokok Kementerian Pertahanan, tugas pokok TNI menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan negara, menjaga keselamatan bangsa. Tak masalah, yang jelas menjadi kewajiban kita menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan melindungi segenap warga negara dari ancaman manapun, termasuk teroris KKB, kata Suryastawa saat dihubungi cnnindonesia.com melalui pesan singkat Kamis 27 Mei. Terus dikejar lah ya. Di negeri ini tidak ada satu kekuatan bersenjata yang tidak sah, yang hanya melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan. Di negara manapun juga ada, kita kejar, kita habisi mereka. Suryastawa menyatakan TNI saat ini masih terus melakukan pengejaran dan penyisiran ke beberapa lokasi yang berdasar analisa pihaknya diketahui sebagai tempat persembunyian KKB. Cepat lambat teroris KKB ini harus diadili, katanya. Dia juga menyebut puncak Ilaga yang ditunjuk KKB sebagai lokasi perang juga menjadi salah lokasi yang disisir TNI Polri sebagai wilayah persembunyian para KKB. Kami sangat mendukung TNI Polri untuk memberi rasa kondusif Kamtibmas di Kabupaten Puncak, khususnya di daerah Yoga. Memang salah satunya puncak Ilaga. Selama ini kita terus melakukan pengejaran, hanya tunggu waktu saja sampai pada saatnya teroris KKB akan habis sampai ke akar-akarnya, kata dia. Tidak boleh ada teroris di NKRI ini, jelasnya. Sebelumnya, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo menyebut pihaknya telah menunjuk wilayah di puncak Ilaga, Papua sebagai lokasi perang dengan pasukan setan TNI. Wilayah tersebut sengaja dipilih atas pertimbangan jangkauan dari masyarakat sipil yang tergolong jauh. Hal ini agar tak membahayakan masyarakat yang tak terlibat dalam perang tersebut. Mengimbau kepada militer setan kolonial Indonesia untuk area lapangan perang sudah ditentukan demi pengamanan keselamatan rakyat sipil di Kabupaten Puncak Ilaga, kata Sebi dalam keterangan tertulis. Kapolda Papua jawab tantangan perang dari pimpinan KKB. Kalau dia turun Surya dengan Pangdam jemput. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyatakan telah menyiapkan lokasi perang dengan TNI Polri. Tantangan perang ini berasal dari Legagak Telenggen, pemimpin KKB yang bermarkas di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. KKB menunjuk wilayah Muara Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak sebagai lokasi perang dengan TNI Polri. Merespon tantangan tersebut, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menyatakan TNI dan Polri lebih mengedepankan cara persuasif dalam menangani KKB. Hal ini dipastikan sesuai Panglima TNI Marsikal Adi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkunjung ke Jayapura. Panglima TNI dan Kapolri telah melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh masyarakat dan adat serta sejumlah kepala daerah di wilayah Pegunungan Tengah Papua, Kamis 27 Mei 2021. Kita kan masih mau berkomunikasi dengan dia. Kalau dia turun, saya dengan Bapak Pangdam akan jemput dan perlakukan dia sebagaimana warga negara lainnya, ujar Fahiri di Jayapura Kamis. Selama ini, kata Fahiri, aparat keamanan belum pernah menjalin komunikasi dengan pimpinan KKB. Upaya itu, kata dia, akan dicoba dirintis dalam beberapa waktu terakhir. Fahiri ingin penyelesaian masalah dengan KKB tak menyisakan dendam. Kita berharap ada hal saling menguntungkan, selama ini kan belum dicoba. Saya harap semua masyarakat yang mencintai tanah Papua ini damai, mari satu hati, kata dia. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Sebi Sambo menyatakan sampai saat ini Legagak
Lenggen dan kelompoknya belum keluar dari Kabupaten Puncak. Ingat bahwa lapangan perang militer TPNP BOPM sudah ditempatkan di Muara, Kabupaten Puncak. Itu pun sampai detik ini pasukan TNI Polri belum masuk area perang, ujar Sebi melalui keterangan tertulis. Lekagak, mereka ada tunggu TNI Polri di Muara itu. TNI Polri boleh masuk perang lawan pasukan TPNPB, kata dia. Pasukan setan gempur KKB lewat jalur laut. Posisi terakhir Lekagak Telengen sudah dikunci. Akhirnya pasukan setan TNI Angkatan Darat telah berangkat ke Papua dan siap menghadapi KKB Papua. Batalion Infanteri 315 atau Garuda Kodam 2 Siliwangi atau pasukan setan diberangkatkan ke Papua menggunakan kapal perang KRI 592 Banjarmasin, Senin 24 Mei 2021 malam. Keberangkatan pasukan Garuda Siliwangi yang kerap disebut pasukan setan ini terkesan tidak dirahasiakan, atau lebih tepatnya seperti show of force, atau sebagai peringatan bagi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, atau KKB Papua yang sudah diimbau agar menyerahkan diri. Apalagi sejauh ini KKB Papua terus melakukan perlawanan dan belum menyerahkan diri, meski sudah terkepung di kawasan pegunungan Ilaga, Papua. Setelah sempat ditunda, kini pemerintah benar-benar memberangkatkan pasukan setan yang selama ini dikenal sebagai pasukan elit yang diturunkan di daerah-daerah konflik dan berpengalaman bertugas di daerah konflik seperti Aceh dan beberapa daerah konflik lainnya. Dengan persenjataan lengkap dan latihan selama berbulan-bulan, pasukan setan ini siap menghadapi KKB Papua. Melihat rute keberangkatan, maka dipastikan pasukan setan akan turun secara rahasia di kawasan Papua. Satu yang pasti, pasukan setan yang berjumlah 400 prajurit itu akan menyergap KKB Papua lewat jalur laut. Seperti diketahui, pelepasan 400 personel Batalion Infanteri 315 atau Garuda Kodam 3 Siliwangi itu digelar di lapangan Mulyono Silam, Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, Senin 24 Mei dan berangkat Senin malam. Adapun pelepasan sebanyak 400 pasukan setan ini dipimpin langsung Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto dan dihadiri Inspektur Kolonel Lamil Laksama TNI Frendi Hasaragi dan sejumlah pejabat lainnya. Dalam tugasnya sebanyak 400 prajurit pasukan setan ini akan diangkut KRI Banjarmasin 592, yakni kapal perang jenis landing platform docking atau LPD yang dipimpin oleh Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut Nur Rohman Ibrahim. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Lekagak Telengen disebut tengah berupaya keluar dari wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. KKB disebut terdesak akibat penegakan hukum yang dilakukan aparat TNI Polri yang tergabung dalam Sadiannya Makawi. Ada dugaan karena terdesak, KKB berupaya keluar dari daerah itu, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri, seperti dilansir oleh Antara Senin 24 Mei. Fakiri menyebut mereka bisa kemana saja, namun yang terdekat dan relatif mudah dijangkau adalah Kayuwage atau Balingga, Kabupaten Leni Jaya. Dilansir tribunmedan.com dari Tribun Papua, opsi lainnya adalah ke Kabupaten Puncak Jaya yang jaraknya lebih dekat. KKB pimpinan Lekagak Telengen merupakan tamu di Ilaga karena tuan rumah di sana adalah militer murid. Sedangkan di Kabupaten Leni Jaya dikuasai kelompok Puronwenda. Fakiri menyebut kelompok Lekagak kecil kemungkinan menuju Intan Jaya karena aparat keamanan sudah berjaga di sana. Dia juga berpesan agar para personel di lapangan terus waspada. KKB bisa kemana saja, mengingat mereka lebih memahami kondisi alam sehingga aparat keamanan harus siaga dan waspada, ucapnya. Bisa lolos kalau punya nyawa double. Pergerakan Lekagak Telengen pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang bermarkas di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua terus dibatasi oleh aparat keamanan. Personel Sadiannya Makawi telah berhasil masuk ke Kampung Maki dan keberadaan Lekagak Telengen sudah bergeser. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fakiri memastikan saat ini Lekagak sudah semakin terjepit, bahkan jalur pelariannya pun sudah dijaga oleh aparat keamanan. Dengan kondisi seperti itu, Fakiri menegaskan solusi terbaik bagi Lekagak adalah menyerah diri. Saya sangat berharap begitu. Syaratnya senjata dikembalikan semua kepada pemerintah, ujarnya di Jayapura Minggu 23 Mei 2021.